Sehingga Nabi lewat di bebatuan di dalam kitab Mukasyafatul Ghulub. Waktu lewat di bebatuan, Nabi mendengarkan suara rintihan. Nabi Muhammad SAW mendengarkan suara tangisan. Tangisan itu dicari sama Nabi, dicari, ternyata batu tempat Nabi lewat, batu itu menangis. Sama seperti kita dengar suatu cerita yang mengatakan mimbarnya Rasul SAW, mimbarnya Nabi dari pohon korma yang kecil, dari pohon korma yang sudah tua, pengen diganti. Pohon korma itu berbulan-bulan, berhari-hari nangis. Kenapa? Takut karena tidak dipakai sama Nabi lagi, tidak diinjak sama Nabi lagi, tidak dipegang sama Nabi lagi. Sehingga Nabi bisikin pohon korma itu, dia katakan, kamu nanti bakal jadi tanaman syurga di halaman rumahku. Diam langsung kayu itu. Kamu nanti akan menjadi tanaman syurga di halaman rumahku. Maka pohon itu enggak nangis lagi. Sama seperti batu. Batu ini ketika batu ini menangis, merintih, mengeluarkan suara rintihan yang sangat dalam. Bertanya Nabi kepada batu tersebut, "Maya bakika ya hajar?" Batu ditanya sama Nabi, "Apa yang membuat engkau menangis wahai batu? Kenapa engkau mengeluarkan suara rintihan? Kenapa engkau sedih? Kenapa engkau terus menangis?" Fagalal hajar, maka batu ini berkata kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Batu ini berkata kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau katakan, batu ini berkata, "Bagaimana aku tidak menangis wahai Rasul lamma sami'tul ayat, ketika aku mendengar ayat yang mengatakan waquduhan nas wal hijar, nanti bahan bakarnya api neraka itu manusia dengan batu." Lama sami'a hadhil ayat, ketika batu mendengarkan ini ayat, batu menangis, tapi manusia tertawa. Seakan-akan tidak terdengar ayat Allah, seakan-akan tidak pernah sampai ayat Allah yang Allah mengatakan nanti bahan bakarnya api neraka yang begitu pedih, yang apinya berwarna hitam kelam, sangat membakar. Itu bahan bakarnya adalah manusia yang berdosa dan batu-batu. Batu mendengarkan ayat itu sedih, menangis, mengadu sama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Manusia ketika mendengarkan itu seakan-akan tidak peduli, terus bermaksiat, tidak mau duduk zikir, tidak mau belajar ilmu, tidak mau memasukkan anaknya di pesantren. Seakan-akan mereka ridha anak-anaknya menjadi bahan bakarnya api neraka Allah Subhanahu wa taala. Ini ada pesantren Al-Istiqlaliyah. Jadikan wasilah, jadikan salah satu perantara antara kita dengan Allah. Jadikan suatu perantara antara kita dengan baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam mubarak alaihi wa ala alihi. Batu, kalau kita lihat zatnya, batu itu lebih keras daripada hati manusia. Tapi menurut maknawi, menurut ilmu tasawuf, menurut keimanan, batu hatinya lebih lembut daripada manusia. Batu lebih beriman kepada Allah. Batu meneteskan air mata, manusia ketika maksiat tidak meneteskan air mata. Ketika maksiat tertawa, ketika maksiat ketika minum minuman keras tersenyum, ketika mengambil uang rakyat tersenyum. Jadi kaum muslimin dan muslimat yang memuliakan, apakah tidak sampai dakwah kepada mereka? Ataukah mereka tatajahal? Ataukah mereka pura-pura tidak tahu dengan hukum Allah Subhanahu wa taala? Jalla jalaluhu wa ta'ala azamatu fi'ula. Sehingga batu itu minta doa sama Nabi. Batu minta doa sama Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Wahai Habibullah, wahai kekasih Allah, doakan aku sama Allah Subhanahu wa taala agar aku ini tidak menjadi bahan bakarnya api neraka." Farafa'an nabiy yadih. Allah Subhanahu wa taala mengizinkan Nabi untuk mengangkat tangannya dan berdoa, mendoakan batu yang di depan Nabi ini tidak menjadi bahan bakarnya api neraka Allah Subhanahu wa taala. Fastajaballah, maka Allah kabulkan doa Nabi, Allah kabulkan doa Rasul sallallahu alaihi wasallam. Batu yang di hadapan Nabi itu tidak jadi dimasukkan atau menjadi bahan bakarnya api neraka. Famaran Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka Nabi lewat, Nabi pergi. Yuminal ayyam wa ba'at minal ayyam. Setelah beberapa hari Nabi lewat lagi di itu batu, batu itu kembali menangis. Batu itu kembali mengeluarkan suara rintihan. Fasa'alan Nabi, Nabi bertanya lagi sama batu tersebut, "Apa yang membuat engkau menangis wahai batu? Kan sudah didoakan, engkau sudah tidak
lagi menjadi bahan bakarnya api neraka. Batu mengatakan, fal bukaul awal ya Habiballah, wahai kekasih Allah, tangisan yang pertama aku takut akan menjadi bahan bakarnya api neraka Allah Subhanahu wa taala, dan tangisan yang kedua aku bersyukur kepada Allah tidak menjadi bahan bakarnya api neraka. Batu pandai bersyukur, batu pandai untuk menilai hukum Allah, tapi manusia tidak pandai bagaimana menahan atau melihat hukum-hukum Allah Subhanahu wa taala, jalla jalaluhu wa ta'ala azamatu fi'ala. Jadi ayuhal ibad yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sadak Al-Imam Ghazali alaihi rahmatullah, betul perkataan Al-Imam Ghazali alaihi rahmatullah, beliau mengatakan, siapa orang yang mengaku takut masuk syurganya Allah Subhanahu wa taala walam yatrukil ma'asi, akan tetapi tidak meninggalkan kemaksiatan kepada Allah, fahuwa kadzdzab, maka orang tersebut dikatakan pendusta agama Allah Subhanahu wa taala. Yang terakhir, Al-Imam Ghazali mengatakan, wa manidda'a hubballah, siapa orang yang mengaku cinta Allah. Kita semua kalau ditanya, kita ini cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Wasyaka minal balwa, akan tetapi menggerutu, akan tetapi tidak menerima keputusan Allah, dijadikan miskin tidak terima, dijadikan kaya tidak bersyukur, selalu melakukan hal-hal yang dilanggar oleh Allah Subhanahu wa taala, maka Imam Ghazali alaihi rahmatullah mengatakan fahuwa kadzdzab, maka orang tersebut adalah pendusta agama Allah Subhanahu wa taala, jalla jalaluhu wa ta'ala azamatu fi'la. Kaum muslimin dan muslimat yang memuliakan Allah Subhanahu wa taala, jadikan perkumpulan kita pada siang hari ini, dari pagi kita berkumpul sampai siang hari ini, jadikan ini bahwasanya kita menambahkan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala, menambahkan keimanan. Tadi dikatakan mudah-mudahan kita ini menjadi daripada salah satu pengikut Al-Imam Syekh Abdul Qadir Jailani, menjadi murid-murid beliau. Pernah suatu cerita, masih ada waktu, dikatakan Syekh Abdul Qadir Jailani, ada seseorang di dalam satu kampung di zaman beliau, di zaman kehidupan beliau, di satu kampung beliau itu ada, dengar ini dari kisahnya seorang yang alim. Beliau mengatakan ada seorang anak muda, tapi anak muda ini bikin enek. Tahu bikin enek? Tahu enek? Orang sini apa bahasa Sundanya enek? Muntah. Bahasa Sundanya muntah. Hah? Tadi dari pertama sampai Pak Kiai, bahasanya semua Habib nggak ada yang paham. Dari Pak Kiai Turmudi, kemudian tadi yang dari Lombok pakai apa? Cocor apa tadi itu? Nggak paham juga bahasa Lombok. Jadi bahasanya mukhtalifah di sini. Artinya walaupun berbeda-beda akan tetapi tetap satu. Kemudian Syekh Abdul Qadir Jailani, ini orang bikin enak, artinya biasa pura-pura mabok, kadang-kadang kan biasa orang sini ya, cuman rokok 2 batang tapi matanya disipit-sipitin, jalannya digoyang-goyangin, padahal duit nggak ada ya. Terus dia ini orang bikin enak banget, artinya kerjaannya selalu bikin rusuh, bikin ribut, tidak pernah bikin damai sama orang kampung. Semuanya bikin orang kampung, tidak ada orang kampung satu pun yang memuji ini orang, nggak ada. Semuanya bikin dia kesel, dibikin kesel sama ini orang. Sehingga pada satu saat satu kampung bersyukur. Kenapa? Dia mati. Ini orang mati. Bersyukur, semua orang kampung bersyukur. Tapi tetap orang kampung orang-orang kampung tetap ngantar dia, tetap dikuburkan. Kenapa nih? Kalau terus dosa nengok kemari. Kalau terus dosa nengok. Ya. Kemudian Syekh Abdul Qadir Jailani, pada zamannya ini orang selalu bikin tidak enak sehingga satu kampung bersyukur karena ini orang sudah meninggal dunia. Orang kampung pikir sudah aman berarti. Nggak ada lagi yang ribut, nggak ada lagi yang mabok-mabokan, nggak ada yang ganggu lagi anak perempuan mereka, bersyukur mereka. Satu hari dikubur, itu kuburannya pun berisik, ini orang kampung ribut lagi. Dia sudah hidup, ya sudah nggak bikin nikmat,
hidupnya sudah bikin susah orang, waktu meninggal juga bikin susah. Kenapa? Kuburannya setiap malam keluar api. Kuburannya setiap malam mengeluarkan asap-asap dan mengeluarkan suara siksaan dari Allah Subhanahu wa taala. Sehingga orang-orang kampung berbondong-bondong datang kepada guru yang mulia, Al-Imam Rabbani, Syekh Abdul Qadir Jailani. Datang kepada Syekh Abdul Qadir Jailani, ditanya sama Syekh Abdul Qadir Jailani, kenapa ini orang masa hidupnya demikian diceritakan sama orang kampung, udah meninggal pun bikin kita enak, masih berisik, kuburannya bikin suara-suara gelegar, kuburannya bikin suara-suara dari siksaan Allah Subhanahu wa taala, karena memang perbuatannya tidak bagus. Syekh Abdul Qadir Jailani bingung. Dia katakan, apa dia pernah ngaji sama aku, kata Syekh. Kata orang kampung, enggak pernah. Terus apakah dia pernah datang ke rumahku? Kata orang kampung, semasa hidup dia bilang enggak pernah. Apakah dia pernah datang ke majlisku? Kata orang kampung enggak pernah. Terus kata Syekh Abdul Qadir Jailani, ngapain kalian datang? Bagaimana aku mau doa? Mereka tidak pernah datang kepada aku, bagaimana aku akan memberikan syafaat? Ada satu orang datang. Pernah wahai Syekh, engkau lagi rame-rame berbondong-bondong dengan murid-muridmu pakai kuda. Ketika berjalan itu mengeluarkan debu. Ini orang cuma berkata, itu ada orang bertanya sama dia, itu debunya siapa? Oh, itu biasa debunya Syekh Abdul Qadir Jailani sama murid-muridnya. Kata Syekh Abdul Qadir Jailani, kau yakin dia pernah berbicara demikian? Kata itu orang, yakin aku mendengarnya. Maka Syekh Abdul Qadir Jailani mengangkat tangan dan mendoakan orang tersebut, dosa-dosanya diampunkan Allah Subhanahu wa taala, kuburannya tidak lagi mengeluarkan suara-suara yang menyakitkan. Itu orang yang baru dianggap murid. Mudah-mudahan orang yang melihat silsilah daripada yang disebutkan oleh guru tidak tadi, orang yang melihat Syekh Abdul Qadir Jailani, orang yang melihatnya, orang yang melihatnya terus bersambung, orang-orang yang melihatnya, orang yang melihatnya, insya Allah kita semua tercatatkan orang yang pernah melihat orang yang melihat Syekh Abdul Qadir Jailani, sehingga kita dijadikan orang-orang ahli syurga insya Allah. Kita dijadikan orang-orang yang dapat menahankan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala, menyembahkan setiap hari kehidupan kita kepada Jalla Jalaluhu wa ta'ala azamatu fi'ula. Sebab orang yang melihat Syekh Abdul Qadir Jailani, Syekh Abdul Qadir melihat gurunya, gurunya melihat gurunya, sampai sahabat melihat baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Insyaallah kita menjadi ahli syurga. Insya Allah kita menjadi orang-orang yang penuh kenikmatan dari Allah Subhanahu wa taala. Untuk melengkapi siang hari pertemuan kita pada siang hari ini, mari sedikit ayuhal ibad, sambil kita mendoakan guru kita bersama menyebutkan nama-nama Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan dengan kita mengangkat tangan, angkat tangan semuanya, kemudian menyebutkan nama-nama Allah Subhanahu wa taala dengan hati yang paling dalam, dengan hati yang penuh kecintaan, hati yang rindu, hati yang selalu ingin bertemu dengan Allah, dengan ampunan Allah Subhanahu wa taala. Sebutkan dan hadirkan semua dosa-dosanya. Mudah-mudahan zikir tambahan ini Allah Subhanahu wa taala kuatkan keimanan kita. Sebutkan bersama dengan hati yang paling dalam, ya Allah, ya Allah. Ayuhal ibad, ketika menyebutkan nama Allah Subhanahu wa taala, hilangkan kemaluan, hilangkan bahwa kita malu menyebutkan nama Allah Subhanahu wa taala. Sebab kenapa? Tidak semua orang nanti di akhirat bisa menyebutkan nama yang mulia ini, karena dikunci mulut kita dengan dosa-dosa kita. Masih diberi kesempatan oleh Allah di dunia ini menyebutkan, berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Keluarkan suara kita, keluarkan nafas kita, keluarkan dari hati yang paling dalam, agar Allah Subhanahu wa taala memandang kita pada siang hari ini. Sebutkan, ya Allah, 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 ya Allah. Angkat tangannya, berharap pada siang hari ini, ya Allah, Engkau yang maha mulia, Engkau yang maha agung, Engkau yang maha segala-galanya, Engkau yang memutuskan kami duduk di tempat ini, Engkau yang memilihkan kami guru,
Al-Imam Kiai Haji Uci, Engkau yang menudukkan kami semua di tempat ini dengan menyebutkan namamu yang mulia, dengan menyebutkan namamu yang agung, dengan menyebutkan namamu yang begitu hebat, yang begitu tinggi. Ampunkan dosa-dosa kami semua ya Allah. Balaslah duduk kami di tempat ini. Dari pagi kita berzikir, dari pagi kami berzikir ya Allah. Dari pagi kami mendengarkan ayat Allah. Dari tadi kami memuji-muji baginda Nabi besar Muhammad. Dari tadi kami membacakan daripada manaqib Syekh Abdul Qadir Jailani. Matikan kami husnul khatimah. Jadikan ini wasilah, jadikan ini jembatan buat kami bertemu kepadamu ya Allah. Jadikan perkumpulan kami pada siang hari ini, pada pagi hari ini, agar kami terhindar dari siksamu, terhindar dari ancamanmu, terhindar daripada maksiat kepadamu, terhindar daripada larang-laranganmu, dan kau tanamkan kami ahli syurga. Sebutkan nama Allah ya Allah. Ya Allah, ya Allah. Angkat tangannya ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah. Dengan zat yang maha mulia, dengan zat yang maha agung, dengan zat yang maha hebat, nama Allah, Allah, Allah. Antallah, Engkau Allah, Engkau Tuhan yang mulia, dengan zatmu yang sangat mulia ya Allah. Kabulkan semua hajat kami ya Allah. Kabulkan hajat kami ya Allah. Dan dengan zatmu yang mulia ya Allah, dengan kedhaifan kami, dengan kehinaan kami, dengan penuh dosa, maksiat, hati berdosa, langkah berdosa, tangan berdosa, mata berdosa, semuanya kita ini berdosa. Tapi kalau buat ditimbang ayuhal ibad, kalau ditimbang dosa kita ini lebih banyak dari pahalanya. Kalau buat ditimbang, mungkin kita ini calon-calon neraka jahanam Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi dengan kasih sayang Allah, maka ulama mendoa maghfiratuka awsa' min dunubina. Ampunan Allah itu lebih luas daripada dosa kita. Sebesar-besar dosa kita, kalau Allah mau ampunkan sebentaran diampunkan. Dengan berkah Syekh Abdul Qadir Jailani, dengan berkah jadduhu, dengan berkah kakeknya Al-Habib sallallahu alaihi wasallam, baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, barik alaihi wa ala alihi birahmatika ya arhamar rahimin. Sebutkan nama Allah ya Allah, 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 ya Allah. Dan dengan berkah beliau, dengan berkah wasilah guru kita Syekh Abdul Qadir Jailani, guru kita Kiai Uci, dan berkah dari Al-Habib sallallahu alaihi wasallam, mudah-mudahan orang tua kita yang telah meninggal dunia, Allah ampunkan dosa-dosanya, Allah luaskan kuburannya, Allah tuang rahmatnya, Allah terangi kuburannya, Allah izinkan syafaat Nabi Muhammad kepada ibu kita, kepada ayah kita yang telah meninggal dunia. Mudah-mudahan ya Allah ampunkan kesalahannya, ampunkan dosa-dosanya, terangkan kuburannya, dan yang masih hidup insya Allah panjang umur, yang masih hidup insya Allah panjang umur dan disehatkan badannya dan diampunkan segala dosa-dosanya. Dan kita yang masih hidup insya Allah dimatikan husnul khatimah, dimatikan husnul khatimah, dimatikan husnul khatimah.
Sebutkan nama yang mulia. Ya Allah, 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 Ya Allah. Rahmatika ya arhamar rahimin. Kita doakan guru kita Kiai Haji Uci, mudah-mudahan panjang umur. Panjang umur, sehatkan badannya, dikuatkan keimanannya, selalu membantu kita dan dimudahkan di dalam dakwah Allah Subhanahu wa taala, dikuatkan tasawufnya, dikuatkan husnudzannya, dan menjadi membawa kita insyaallah ahli syurga, dan membawa kita kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan minta yang paling dalam kepada Allah, nanti yauma yub'atsun, di hari di mana kita dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala nanti, niatkan pertama kali mata kita melek, kita lihat wajah Nabi Muhammad. Pertama kali mata dimelekkan sama Allah, kita lihat wajah Nabi Muhammad. Siapa orang yang lihat wajah Nabi? Ahli syurga. InsyaAllah kita dibawa bendera Syekh Abdul Qadir Jailani, dibawa bendera Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan dibawa kepada Allah Subhanahu wa taala jalla jalaluhu wa ta'ala Allahumma taufi'ala. Allahumma hdina bihudak waj'alna mimman yusari'un fi ridhak wa la tuwallina waliyan siwak wa la taj'alna mimman khalafa amraka wa 'asak. Allahumma hdina min 'indik wa afid 'alaina min fadlik wanshur 'alaina min rahmatik wa anzil 'alaina min barakatik wa albisna libasa 'afika wa 'afiyatik birahmatika ya arhamar rahimin ya arhamar rahimin ya arhamar rahimin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Wal 'afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin jamaah rahimakumullah, jangan bubar dulu. Doa yang terakhir yaitu diserahkan kepada Hadratus Syekh Al-Mukarram Kakanda Kiai Haji Uci Turtusi. Kepadanya dengan segala kesempatan kami persilakan. Para jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah, mohon maaf Habib dari Turki tidak bisa hadir sehubungan dengan kesehatan. Beliau sudah siap untuk berangkat menuju Malaysia, tapi kesehatannya ternyata kurang fit. Kedua, Habib Lutfi Pekalongan, beliau tidak bisa hadir karena ada urusan yang lebih penting. Dari kedua Habib tersebut, mohon kepada para jamaah sampaikan salam. Dengan demikian kita doakan salam kembali untuk kedua Habib tersebut. Mudah-mudahan sama-sama diberi kekuatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil awalin wal akhirin wa barik wa sallim wa radiyallahu ta'ala an sadatina ashabi sayyidina Rasulillahi ajma'in. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Allahumma arham ummata sayyidina Muhammad, Allahumma ajbur ummata sayyidina Muhammad, Allahumma aslih ummata sayyidina Muhammad, Allahumma farrij an ummati sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Allahumma ya man lahu wajhun la yabla wa nurun la yutfa'u wa ismun la yunsa wa babun la yughlaqu wa sultanun la yafna, inna nas'aluka ya Allah wa natawassalu ilaik bijahi nabikal karim Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam bi karamati sultanil awliya Syekh Abdul Qadir Al-Jailani qaddasallahu sirrahul aziz bi maunati jami'ul ulama
اقضي هوائجنا يا الله من هوائج الدنيا والآخرة اقضي هوائجنا يا الله من هوائج الدنيا والآخرة أن تقضي حاجاتنا أن تقضي حاجاتنا أن تقضي حاجاتنا من هوائج الدنيا والآخرة اللهم اهدنا الصراط المستقيم اللهم اهدنا الصراط المستقيم اللهم اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيق ذلك الفضل من الله وكفى بالله عليما ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك